Baik. Nah, ini sudah kita rekam. Barangkali nanti ada yang mau memutarkan kembali atau belum sempat hadir ya. Nah, jadi sesuai dengan jadwal kita untuk setiap hari Jumat malam. Nah, di sini kita akan memberikan beberapa eh, tips gitu ya, membahas beberapa soal-soal. Nah, sekaligus kita membahas salah satu, ya seperti yang disampaikan sebelumnya, salah satu kategori soal yang paling horor ketika ujian, ya, yaitu ujian yang terkait dengan qiraah atau menerjemahkan teks berbahasa Arab. Nah, jadi kalau sudah ketemu teks bahasa Arab itu kadang yang ditanyakan itu bukan lagi hal yang terkait dengan nahu atau sorof, ya, tapi lebih banyak bagaimana praktek dari nahu sorof itu ya bisa kita terapkan. Ya, jadi tidak apa namanya tidak akan detail ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan nahu sorof ketika ujian nanti itu tidak akan banyak. Yang banyak itu adalah pertanyaan yang terkait dengan mafhum ya, pemahaman baik qiraahnya berupa teks seperti ini, apalagi nanti qiraahnya itu berupa kategori soalnya berupa istima. Ya, jadi kita bisa mutar satu atau dua audio atau mungkin tiga audio. Nah, dari audio itu nanti ditarik kesimpulannya. Ya, ditarik hasil apa namanya hasil dari apa yang kita dengarkan di audio. Nah, salah satu kendala untuk memahami audio itu adalah kosakata. Ya, makanya dan lagi-lagi ya banyak kosakata yang keluar di ujian itu adalah kosakata yang mungkin di negara kita jarang kita temukan di bangku sekolah karena kosakata itu sifatnya kosakata kekinian, kontemporer dan bahkan ya tadi ya jarang kita temukan di sekolah. Makanya setelah kita ya di Markas Mihira ini melakukan analisa dari urusan pribadi, melakukan analisa dari beberapa tahun terakhir membimbing untuk pelajar-pelajar yang ingin kuliah ke luar negeri, terutama ke Al-Azhar, itu banyak kebingungan di bagian qiraah ya, kosakata atau lebih spesifiknya adalah kemampuan untuk menerjemah bahasa Arab. Nah, makanya kita adakan kelas ini ya. Baik, kemarin kita sudah membahas sampai fa'aradtu ini ya. Dan tidak lupa kita ingatkan ya bahwa eh, selama pembelajaran ini ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Nah, sambil kita tuliskan ya, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan ya sebelum belajar. Agar apa? Agar eh, kelas ini gratis tapi bukan kaleng-kaleng dan kita ingin kelas ini maksimal pemanfaatannya ya oleh antum-antum semua. Ya, yang pertama apa? Yang pertama itu kerjakan ya atau terjemahkan ya, terjemahkan terjemahkan teks yang telah di-share sebelumnya. Nah, sebelumnya itu yang pertama, yang kedua, siapkan buku kosakata atau mufradat, mufradat dan wajib mencatat semua kosakata yang belum hafal. Nah, ini wajib nih hukumnya. Karena boleh jadi kosakata ini keluar lagi nantinya ya di beberapa apa namanya teks berikutnya atau mungkin keluar nanti di soal-soal ujian ke Timur Tengah atau ke Al-Azhar. Nah, ketika kita sudah mencatat, jadi mencatat itu adalah salah satu proses untuk menghafal terbaik. Ya, jadi kita catat dengan tulis tangan ya. Jadi jangan hanya dicatat di atas apa namanya tulisan teksnya itu. Jadi ini berlaku untuk semua pembelajaran baik ya ketika antum menemukan kosakata sulit belajar di sini
ataupun menemukan kosakata sulit belajar di kelas-kelas atau bersama ustaz-ustazah di luar pelajaran kita ini. Ya, yang pertama terjemahkan teksnya, lalu siapkan buku soal. Nah, gitu ya. Dan ketiga, ya, se apa namanya, eh, peserta akan ya diminta secara acak untuk menerjemahkan ya teks yang diberikan. Nah, gitu ya. Dan yang terakhir, ya setelah selesai ya menerjemahkan, ya ini kita apa namanya eh, kita tambahkan tugasnya ya ini yang belum kita lakukan kemarin. Setelah selesai menerjemahkan, setiap yang hadir ya diminta untuk menulis ulang terjemahan dengan rapi dan dikirim ke grup ya. Jadi misalkan kita udah baca nih ya, kemarin kita udah baca 3 baris ya ke grup ini. Nah, misalkan kita kemarin udah baca 3 baris, mana dia nih? Nah, sebentar ya, ya. Nah, kita udah baca 4 baris. Nah, ya dari judul ada 5 baris berarti. Jadi untuk berikutnya, ini agar pemanfaatan kelas kita ini maksimal, ya, agar maksimal sekali, maka Ustadz minta nanti setelah selesai belajar dari baris haulai ini sampai terakhir pembelajaran kita, coba tulis ulang apa namanya tulis ulang setiap terjemahan yang sudah kita pelajari. Misalkan haula'i lan yastafidu misalkan, tulis tuh. Ya mereka inilah orang-orang yang tidak akan mendapatkan manfaat sama sekali. Gitu ya. Nah, baru lanjut ke bawahnya. Jadi ditulis ulang setiap terjemahannya agar apa yang kita pelajari ini tidak mengambang begitu aja. Ya, apalagi ini kan, wah itu kan cuma gratis nih gitu ya. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Kita ingin memang tidak berbayar, tapi kita sangat ingin apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk antum nanti, bisa apa namanya membantu kelulusan nanti untuk kuliah ke Timur Tengah ya. Baik, seperti itu. Nah, ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjut ke pembahasan atau penerjemahan? Boleh, kalau ada yang mau bertanya, boleh di chat atau diaktifkan. Nah, ini ada Priska. Mau bertanya mungkin? Afan, Ya, kan saya kan baru masuk ya Ustaz. Nanti nerjemahnya dari awal lagi ya Ustaz. iya, betul. Ya. Nah, jadi kan pembelajaran kita ini sudah kita rekam. Nah, jadi rekaman pembelajaran yang pertama dan yang kedua nanti kita ini lagi lah, kita share lagi nanti linknya, ya, agar Ya, Ustaz. tidak apa namanya, ya nggak mubazir gitu ya. Jadi nggak mubazir. Kita Iya, Ustaz. pengennya gitu. eh, Semua usaha yang kita lakukan di sini bersama-sama, ya semua pengorbanan yang kita lakukan di sini bersama-sama, pengorbanan antum dari sisi pakai datanya, waktu yang dikorbankan gitu kan. Nah, itu tujuan itu betul-betul bermanfaat gitu ya. Iya, Ustaz. Baik, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Silakan. Oke, tidak ada ya. Nah, baik, kita langsung masuk aja. Waktu kita terbatas sampai jam 9. Jadi kita akan baca beberapa baris. Nah, setelah itu nanti kita akan bahas ya beberapa soal-soal yang sudah pernah kita bagikan di grup. Barangkali ada yang belum melihat videonya ya atau belum ini ya, belum apa namanya, belum memahami secara jauh. Nah, ini kita akan bahas nanti setelah ini. Baik, silakan. Siapa yang mau menerjemahkan ini 2 baris lah nih, ya. Siapa yang mau mencoba? Mana Ustaz? Oke, ini Pandu ya. Nah, Ustaz. Ya, tafadhal.
soroha. Kemudian dia berteriak, maza, apa? Seolah-olah dia kaget. Kultu, maka aku berkata, aku katakan kepadamu, hukmul intihari annahu mustahab. Oke, Hukum bunuh diri adalah sunnah. oke, ya. Baik, cukup ya. Ini Pandu dari Kalimantan Timur ya, dari Gontor ya. Nah, Ustaz. Oke, baik. Ya, jadi ya lanjut dari yang kemarin ya. Ini Ustaz bacakan secara cepat aja. Nanti silakan apa untuk detailnya silakan dipelajari pada video sebelumnya. Mereka inilah orang-orang yang tidak bermanfaat ya, tidak bisa mengambil istifadah. Istifadah itu bermanfaat ya, mengambil manfaat. Ya, azkuru anna risalatan ja'atsni ala hatifil mahmul. Ya, saya sebutkan ya atau saya ingat gitu ya bahwa ada sebuah pesan yang datang kepadaku melalui handphone. Teksnya itu Fadilatul Syekh, apa hukum dari bunuh diri? Nah, lalu aku langsung menghubungi si penanya tadi dan yang menjawab ternyata adalah seorang pemuda dalam apa yang umur remaja ya, umur masih muda. Ya, saya katakan pada dia, maaf, saya nggak paham pertanyaan kamu. Coba ulangi pertanyaan tadi. Nah, lalu anak tadi atau pemuda tadi menjawab dengan sangat galau, ya. Pertanyaan jelas, Syekh, gitu kan? Apa hukum dari bunuh diri? Nah, Fa'arat tuh, saya ingin mengagetkannya dengan sebuah jawaban yang dia tidak perkirakan sama sekali, ya. Dan lalu saya ketawa terbahak-bahak, ya. Saya katakan mustahab, ya, dianjurkan. Nah, soroha, lalu pemuda tadi berteriak, ya, kalau apa, kalau kita nyebutnya apa, gitu ya. Nah, ini maza, gitu kan. Lalu saya jawab lagi, aku lulaka, saya katakan kepadamu, ya, hukmul intihari annahu mustahab. Ya, hukum bunuh diri itu adalah dianjurkan. Ya, ingat ya, dia syekhnya tadi ingin mengagetkan si penanya, ya mengagetkan si penanya. Jadi ini bukan jawaban yang sesungguhnya ya. Jadi jangan sampai dipahami dengan apa pemahaman yang salah ya. Jadi syekhnya ini bermaksud untuk mengagetkan si pemuda tadi yang bertanya dengan jawaban yang dia tidak perkirakan ya. Karena tentu bunuh diri nggak boleh ya. Baik, silakan siapa yang mau melanjutkan? Ada yang mau? Lakin satu baris. Nah, Ana Ustaz. oke, Fatimah Ahmad, Fadali. Lakin ma ra'yuka an nata'awana fi tahdidit tariqati allati tantahiru biha. Oke, silakan. Eh, Lanjutkan. artinya, tapi bagaimana kalau kita bekerja sama dalam menentukan metode atau Mhm. cara yang dia gunakan untuk bunuh diri? Ya, oke. Tamam, syukron ya. Jadi, akan tapi, ma ra'yuka, apa pendapatmu? Anna ta'awana, ya kita saling tolong-menolong untuk menentukan fitahdid ya, untuk menentukan at-tariqah, cara yang akan kamu gunakan untuk bunuh diri ya. Baik, silakan berikutnya. Ini kayaknya dua baris saja karena ini pendek. Silakan, siapa yang mau? Ayo. Ana Ustaz. Rizky dulu tuh, Rizky. Boleh disebutkan dari mananya ya biar kita sama-sama tahu ya. Oh, atau Yusuf. Boleh Yusuf. Sauti Mas Ustaz. Mas Mo, wow deh. Nah, coba sebutkan dari mana? Daerah mana? Uh, Ismail Kamil Muhammad Yusuf Khair Ustaz. Ana jitu min Bogor. Baik, tenang, tafadhal. Uh, Sakata syabu
Maka terdiamlah pemuda itu. Fakultu, maka aku pun berkata, Toyib, okelah kalau begitu. Lima zaturidu antan tahir. Kenapa kamu ingin bunuh diri? Ya, oke, tamam ya. Sakata syabu, pemuda tadi diam, ya lalu aku mengatakan, syekhnya bilang, taib, baik, kalau gitu kenapa kamu ingin bunuh diri ya? Baik, syukran. Silakan, yang lain, apa lagi? Satu baris saja, bebas. Ana Ustadz, Baik, Lutfi An-Nisa, fadal. Min aina anti? min Ponorogo Ustadz. Baik, fadali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dan telah berkata, li'anni sesungguhnya karenanya aku mawajatu tidak menemukan wadifatan suatu pekerjaan. Wanasu dan orang-orang mayuhibbunani tidak ada yang menyukai aku. Aslan ana insanun fasilun dan beneran aku itu orang yang gagal. Dan Baik, baik, syukran. Ya. Qala, si pemuda tadi mengatakan, li'anni, karena saya ini ma wajatu wazifah. Saya pengangguran, ya, saya pengangguran. Nah, ini kenyataan pahit nanti kalau ini kan masih rata-rata mungkin masih kelas 12 gitu ya atau mau kuliah gitu kan atau mungkin ada yang lagi kuliah. Nah, ini kenyataan pahit yang nanti akan dihadapi oleh orang-orang yang sudah selesai S1 ya. Termasuk orang-orang yang alumni dari Timur Tengah sekalipun ya. Nah, karena makanya ya, jadi dalam buku ini nanti kita kasih ininya, kasih PDF lengkapnya dari buku ini. Sengaja di awal-awal kita kasih satu teksnya dulu agar lebih fokus. Nah, saran Ustadz nanti kalau misalkan pembelajaran kita ini selesai, baca buku ini sampai tamat. Ya, mudah-mudahan nanti semua di sini lulus ke Timur Tengah ya, ke Al-Azhar. Nah, beli buku aslinya ya. Buku aslinya itu sebentar, ambilkan. Bentar ya, Afwan, bentar. Bentar. Oke. Nah, jadi buku aslinya itu ini ya. Kelihatan nggak di ini itu. Ya, jadi ini bukunya karangan Dr. Muhammad Abdurrahman Al-Arifi. Beliau orang Saudi ya. Tapi bukunya bagus ya, aslinya berwarna ya, berwarna indah nih bukunya. Jadi enak buat dibaca ya. Nah, jadi saran Ustaz nanti ya kalau misalkan apa pembelajaran kita ini usai atau mungkin ada yang pengen langsung apa namanya cari bukunya silakan dicari ya namanya Istamti' Bihayatik. Nah, ini sangat bagus ya untuk kita apa namanya menghadapi inilah yang menghadapi bagaimana cara hidup nih. Jadi bukunya ini yang ini. Kenapa kita pilih buku ini? Karena mungkin ya barangkali buku yang sering antum buku bahasa Arab yang sering antum baca sehari-hari atau interaksi dengan buku sehari-hari itu mungkin buku yang sifatnya buku keagamaan ya ada buku fikih, ada buku tafsir, ada buku hadis atau yang lain-lainnya gitu ya. Nah, kita di sini ingin membaca sebuah teks berbahasa Arab tapi tidak apa namanya tidak lagi terkait dengan ilmu-ilmu tadi karena ilmu tadi antum udah pelajari lah ya di sekolah ya di pondok ataupun di madrasah masing-masing. Nah, ini dengan buku ini kita ini buku sebenarnya mengajarkan bagaimana cara kita hidup ya. Nah, jadi ini akan sangat bermanfaat nanti tidak hanya dari sisi bagaimana kita menerjemahkannya, tapi juga dari sisi bagaimana kita bisa memanfaatkan inti sari dari buku ini ya. Jadi kalau genre bukunya ini semacam buku motivasi lah ya. Cuman buku motivasinya berbahasa Arab
Ya, dan di sini banyak sekali hadis, kisah Rasul, ya, kisah Nabi SAW yang disampaikan sehingga lebih eh, dan ini bukunya sangat relate sekali bagi antum-antum nanti setelah selesai S1. Ya, jadi kita memberikan gambaran 5 tahun ke depan agar kita bisa mempersiapkan diri, ya, sampai di Kairo nanti, ya, apa yang kita pelajari ini mungkin masuk ke alam bawah sadar, jadi bisa menjadi semacam apa namanya, semacam pengarah, ya, semacam kontrol, ya, ketika ingin malas-malasan, ketika ingin apa namanya, hal-hal yang kurang baik, tapi gara-gara mungkin pernah belajar ini secara nggak sadar, mungkin sadar atau nggak sadar, ya, tentunya. Nah, ini bisa mengendalikan bagaimana cara kita berperilaku, bersikap, terutama dengan orang-orang di sekeliling kita, ya. Baik, ya, li'ani ma wajadtu wazifah, karena saya nggak ketemu kerjaan apapun, ya, wazifah, ya. Kalau muwazzaf itu artinya pegawai. Ya, saya nggak ketemu, saya tidak menemukan pekerjaan apapun, atau bahasa lainnya saya pengangguran. Wan nasu ma yuhibbunani, ya, dan orang-orang tidak menyukaiku, ya. Wa aslan ana insanun fasyil, dan pada dasarnya saya adalah seorang manusia yang gagal, ya. Nah, jadi ini curhatan dari seorang pemuda yang berada di mungkin di titik terendah dalam hidupnya. Jadi ini cerita real, ya. Baik, silakan berikutnya kita melanjutkan. Silakan. Ini ada Bayo Sunda. Ini nama aslinya nih, Bayo Sunda. Ya, Ustaz. Oh, oke. Soalnya ini di absensi belum ketemu nih. Nanti diisi ya absensinya, ya. Muhammad Rizki Perhimpunan, Ustaz. Itu belum diganti. Oh, belum diganti. Muhammad apa? Rizki Perhimpunan. Oh, Muhammad Rizki, ya. Oke, baik. Silakan. Fadal. Wan talaqa yarwi li qissatan matulatan tahki fashalahu fi tatwiri zatihi wa adima isti'dadahu lil istifadati bima huwa mutahun baina yadayhi min kutratin. Oke, terjem. Dan dia mulai terbuka. Dia dia menceritakan kepada aku kisah yang panjang. Dia menceritakan kegagalannya atau kesia-siaannya dalam perkembangan dirinya, dan dia telah kehilangan kesiapannya untuk mengambil manfaat yang tersedia yang ada pada dirinya. Oke. Dah? Dari kemampuannya. Khalas. Baik, kelas. Oke, ya. Jadi bentar. Nah, ini kita lanjut, ya. Wan talaqa yarwi, ya. Nah, intalaqa tadi diartikan apa, terbuka, ya. Oke. Kira-kira ada yang tahu arti intalaqa yang lain? Ana Ustaz. Apa tuh? Intolako mungkin artinya lainnya pergi. Pergi. Oke, pergi. Baik. Ada yang lain mungkin? Ana Ustaz. Ustaz. Apa?
Intolaqohna bimakna fasih, Ustaz. Apa tuh? Fasih, Fasih berbicara. berbicara. Fasih berbicara, Ustaz. Oh, fasih berbicara. Oke, yang lain mungkin? Ana Ustaz. Ana Ustaz. Boleh apa? Silakan, siapa tadi? Lutfi. Mungkin al-makna melanjutkan Ustaz. Oke, melanjutkan. Baik, yang lain. Ana Ustaz. Ah, apa itu? Yusuf ya? Iya Ustaz. Meneruskan. Meneruskan, oke. Ya, jadi di sini memang intalaqa ini banyak sekali artinya ya. Kalau yarwi tadi artinya apa? Diartikan apa tadi? Menceritakan, Ustaz. Ya, menceritakan ya. Jadi wantalaqa yarwili qissatan matulatan ya tahki fashalahu fi tatwiri dzatihi ya wa adama isti'dadihi lil istifadati bima huwa mutahun baina yadayhi min qudratin. Ya, jadi intalaqa di sini artinya adalah dia mulai menceritakan ya. Jadi intalaqa ini masuk ke dalam apa namanya kategori ada yang pernah belajar af'alus syuru'? Ada yang tahu mungkin apa itu af'alus syuru'? Belum, Ustaz. Pernah Nah, dengar Ustaz. baik ya. Jadi af'alus syuru' ini penting sekali ya. Af'alus syuru' ini adalah salah satu materi ujian yang pasti keluar ya, pasti keluar di dalam ujian ya, nggak pernah nggak keluar ya. Nah, ini Ustaz dulu pernah bikinin videonya. Nah, tapi ini kita coba share apa namanya teksnya aja ya. Ini masih kesimpan ya, alhamdulillah. Bentar, jadi biar dokumen foto. Oke, ini dia. Nah, akan dibuka di grup WA ya. Buka dengan baik, sudah bisa dibuka di ini di grup. Sudah. Nah ya, jadi di sini kita lihat bahwa af'alus syuru' itu, sebentar, mungkin sambil kita share screen mungkin. Oke, baik. Tutup dulu share screen ini. Kita share screen ke, nah ini. Baik, kelihatan ini? Oke, kelihatan? Kelihatan, Ustaz. Baik. Ya, Kelihatan. jadi af'alus syuru' ini secara bahasa artinya fiil-fiil yang berarti memulai. Ya, dia adalah af'alus syuru' ini dia adalah fiil-fiil naqisah ya. Kalau disebut naqisah artinya dia tidak memiliki fa'il ya. Nasikhah, nah nasikhah artinya dia menghapus ya atau merusak. Nah, tadullu ala annal fi'la alladhi ba'daha qad syara'a fihi. Yang berarti bahwa fi'il yang setelahnya itu sudah mulai ya, sudah mulai untuk melakukan sesuatu. Nah, fi'il-fi'il ini beramal seperti kana wa akhawatuha. Ya, jadi fi'il ini fungsinya mirip seperti kana wa akhawatuha ya. Kana wa akhawatuha itu merofakkan isim dan menosokkan soal apa? Kabar. Ya, kabar ya. Kabar. Nah, dan hati-hati.
jebakan soal-soal seperti ini nanti ada ya, nanti coba kita bahas soalnya. Nah, kita ambil contoh dulu nih. Syara'al fallahu yaqta'u al-ashjara. Ya, syara'a al-fallahu yaqta'u al-ashjara. Jadi petani itu mulai memotong pohon-pohon atau menebang pohon, ya. Nah, jebakan pertanyaannya itu, nah mungkin apa materi jarang ditemukan gitu ya. Itu jebakannya ada ditambahkan an di sini. Syara'al fallahu an yaqta'a ad-darsa. Ya, jadi kalau sudah ada af'alus syuru' maka nggak pakai an, sama kayak kana. Antara kana dan khobarnya ada an nggak kalau khobarnya jumlah fi'liyah? Kana Muhammadun yadrusu fil azhar atau kana Muhammadun an yadrusa? Enggak. Ana Muhammadun an yadrusa. Hah? Kana Ramadan ya terus. jadi kalau sudah ada apa namanya, kalau kana wa akhwatuha, ya kita menyebutkan misalkan ya, kanal fallahu yaqta'u, ya kanal fallahu yaqta'u, jadi bukan kanal fallahu an yaqta'a, ya jadi khobarnya nggak pakai an kalau khobar kana wa akhwatuha. Begitu juga dengan khobar dari af'alus syuru' ini, ya. Jadi al fallahunya isim daripada syara'a, ya syara'nya fi'il nasikh, ya. Nah, fi'il nasikh itu fi'il yang merusak, ya dia merusak apa yang telah disusun gitu ya oleh mubtada khobar sebenarnya. Ya, jadi kan untuk memahami nawasih ini, nawasih itu kan ada 3 macam. Ya, ada yang tahu nawasih itu apa aja? Satu apa? Kana wa akhawatuha. Kana fatwa, terus Inna wa akhawatuha. terakhir. Zona wa akhawatuha. Zona. Nah, tamam ya. Kenapa dia disebut sebagai nawasih? Karena merusak fi'il setelahnya. Merusak fi'il setelahnya. Nah, dia bukan merusak fi'il ya, tapi dia merusak Rusak mubtada isim. khobar sebenarnya. Ya, mubtada yang harusnya rofa, ya, dan khobar yang juga harusnya rofa, gitu kan. Maka gini, ini nggak apa ya, kita buka banyak buku agar lebih paham, nggak apa ya. Nah, Ustaz. Tidak apa-apa, Nah, Ustaz. oke. Ini memang pembelajarannya kita jadi loncat-loncat. Kenapa? Karena sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, tujuannya bukan agar cepat kita selesai belajar, enggak. Ya, tujuannya itu agar kita bisa memahami dengan baik dan mendudukkan gitu ya materi-materi yang mungkin sudah pernah kita pelajari, tapi barangkali ya masih ada yang apa namanya yang lupa gitu ya atau perlu diingatkan kembali gitu ya. Nah, jadi kita ini share. Nah, nih ini ini kenapa? Bentar, ini kenapa layarnya berubah? Oke, sebentar. Oke, kedengaran ya suaranya ya? Dengaran Mas. Baik. Jadi ini sebenarnya pembelajaran yang apa namanya yang ada di buku Al-Madkhal ya. Ini bentuk bukunya seperti ini. Barangkali kalau sudah ada yang punya, ini bisa dibuka ya di halaman 182. Nah, jadi nawasik itu apa? Nawasik itu artinya faktor perusak. Nah, ya, apa yang dirusak? Nah, dalam hal ini munculnya nawasik pada jumlah ismiyah akan merusak tatanan yang diatur dalam jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah itu kan mubtada harus rofa dan khobar juga harus rofa. Ya, munculnya karena misalkan dari Zaidun Talibun itu berubah menjadi karena Zaidun Taliban. Ya, sehingga apa namanya? Karenanya fi'il nasih
ya Zaidunnya isim kana, tetap dia menjadi rofa, tapi ada khilafiyah. Apakah rofanya sama dengan rofa sebelumnya atau rofanya gara-gara kana? Tapi dirajihkan, yang dikuatkan adalah rofanya gara-gara kana. Dan mengubah tolibun yang awalnya di sini rofa ya menjadi toliban. Itu yang disebut dengan merusak. Itu kana wa akhwatuha. Ya, kemudian ada inna wa akhwatuha. Nah, inna wa akhwatuha ini contohnya ya dari Zaidun Tolibun, sama-sama rofa dua-duanya. Dimasuki inna, maka Zaidun berubah menjadi Zaidan, ya Tolibun tetap menjadi Tolibun, tapi beda penyebab rofanya. Nah, ya yang ketiga ada dzana wa akhwatuha, ya dari Zaidun Tolibun itu berubah menjadi dzanantu Zaidan Taliban, ya jadi sama-sama mansub, yang awalnya sama-sama marfu, ya. Type. Jadi kira-kira seperti itu ya. Sehingga kalau kita balik lagi ke yang ini, nah, ya balik lagi ke yang ini, wantalaqa yarwi. Jadi dia mulai, ini kalau syuru' nih, ya dia mulai menceritakan kepadaku, ya mulai menceritakan kepadaku sebuah kisah yang panjang yang mengisahkan tentang kegagalannya untuk mengembangkan dirinya. Wa adama, dan ketidaksiapannya untuk istifadah, ya untuk mengambil manfaat bima huwa mutahun, dari atau terhadap hal-hal yang tersedia baina yadaihi, ya. Jadi baina yadaihi ini kan secara bahasa artinya di antara kedua tangannya. Nah, ya, tapi dalam bahasa Arab baina yadaihi ini artinya amamahu, ya di depannya, ya pengungkapan lain dari kata amamahu. Jadi dia tidak siap untuk mengambil manfaat terhadap hal-hal yang tersedia di hadapannya berupa skill, ya kudratu skill artinya, ya skill atau kecakapan, kemampuan gitu ya. Oke, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin? Ustaz, halo Ustaz. Ya, silakan. Di situ kan ada adama, Ustaz. Itu kan biasanya Ana sering dengar itu adamu, itu kenapa bisa jadi adama gitu, Ustaz? Oh, Itu kan oke. Baik. Jadi adama ini kan di sini ada wow. Ya. Oke, sebelum saya jawab deh, coba kita diskusi. Kira-kira kan kalau wow ini kan dia masuk kategori tabi', ya pengikut nih. Ya, di mana si Adam ini dia yang Arabnya adalah sebagai apa? Yang tahu? Ma'tuf. Ya, ma'tuf. Nah, pertanyaannya ma'tuf alaihnya kemana nih? Wantalaqa, Ustaz. Nah, ingat ya bahwa ataf fi'il itu ke fi'il, sementara ataf isim ini ke isim. Adam ini isim atau fi'il? Isim. Isim. Fi'il. Nah, dia isim nih, artinya kita harus mengembalikan ya siapa namanya si Adam ini ke isim-isim yang ada sebelumnya. Kisah. Balikin ke ini Ustaz, ke wazifah. Wazifah kejauhan gak tuh kalau wazifah? Masalah, Ustaz. Masalah. Nah, ya, jadi tadi ada yang benar tuh jawabnya ya. Jadi ma'tuf alaihnya ke kisah. Ya, ini Oh iya. ma'tuf alaih. Bagaimana cara kita menentukannya? Coba pisahkan. Kalau misalkan ini logis nggak? Wantalaqali, ya, wantalaqa yarwi, dia mulai menceritakan kepadaku kisah panjang hidupnya tentang kegagalannya, dan dia menceritakan kepadaku ketidaksanggupannya mengambil manfaat dari skill yang ada di hadapan dia. Nah, ya. Jadi dia menceritakan dua hal nih berarti. Kisah dia dan ketidaksanggupan. Gitu kan? Logis nggak kira-kira kalau kayak gitu? Logis. Nah, gitu cara menentukannya. Jadi wow itu adalah penggabungan ya. Jadi wow ini kan artinya dan ini fungsinya menggabungkan dua, bisa jadi isim, bisa jadi kalimat, bisa jadi fiil ya, yang setara.
Ya, kan kalau disebutkan wantalaqa yarwili qasatan matulatan tahki fasyalu fi tatridati wantalaqa yarwili, ya diulang lagi wantalaqanya kan jadi tidak ini ya, fisien ya. Kalau di sini qasatan dia menjadi apa? Arabnya nih yarwili qasatan ini sebagai apa? Maf'ul bih. Ya benar. Maf'ul bih dan dia mansub, maka si adama ini dia juga menjadi mansub karena dia maktuf ke qisatan gitu ya. Baik. Silakan yang lain yang mau bertanya. Oke. Cukup ya berarti ya. Lanjut ya. Maaf, Ustaz. Baik. Silakan berikutnya nih ada 2 baris nih. Siapa yang mau? Anda mungkin, Ustaz. Ya, silakan. Fauzi ya. Ya. Oke, silakan Fauzi. Dari mana Fauzi? Tuh. Wa jitu min Bandung, Ustaz. Min Bandung, Jawa Al-Gharbiyah. Baik, fadhal. Kalau salah mohon dikoreksi, Ustaz. Wahazihi, dan inilah afatun, sebuah kecelakaan atau sebuah mara bahaya ingdal kathirin, di sebagian banyak masyarakat atau orang-orang. Limaza, kenapa yang zuru ahaduna, kenapa dari setiap kita melihat ila nafsihi, kepada dirinya sendiri, nazrotan, dalam pandangan dunia atau kosong. Ya. Pandangan yang apa? Pandangan yang kosong. Pandangan yang kosong. Oke, baik. Limadza yanzuru ahaduna ila nafsihi nadharat wa hadhihi afatun indal katsirin, ya. Dan inilah afatun ya, petaka, musibah ya, yang dilakukan oleh banyak orang ya. Kenapa salah satu di antara kita itu melihat kepada dirinya dengan pandangan yang rendah, pandangan yang kosong. Ya, artinya kenapa dia melihat dirinya itu rendah diri. Ya, kenapa mental-mental orang yang terjajah itu masih dia pelihara gitu kan. Nah, ya, padahal lanjut di baris berikutnya nih, 2 baris langsung, boleh silakan. Siapa? Hah? Silakan bebas, siapa yang mau mencoba? Ya, ini bukan latihan benar salah ya. Jadi kalau ada peluang untuk berbicara depan umum, ini jangan dianggap sebagai latihan untuk benar atau salah, tapi anggap ini sebagai latihan mental. Ya, gitu. Jadi nggak usah malu kalau salah. Toh kita nggak saling ini kan, banyak di antara kita di sini mungkin tidak saling kenal mungkin ya. Jadi hilangkan rasa malu dalam belajar itu ya. Salah-salah dikit ini kita bantu sama-sama. Silakan, siapa yang mau? Ana Ustaz. Oke, silakan Yusuf ya. Ustaz. Fadhal. Limaza yulahidu bi basarihi ilal waqifina ala qimmatil jabal. Kenapa dia memperhatikan dengan pandangannya kepada orang-orang yang diam di puncak bukit tersebut, wa yara nafsahu aqal min an yasila ilal qimmah kama wasalu. Dan dia sendiri melihat dirinya belumlah sampai di titik orang-orang tersebut sampai. Au alal aqalli an yas'udal jabala kama sa'adu. Atau
dia belumlah mencapai mendaki gunung sebagaimana orang-orang yang dia lihat itu mendaki. Oke, baik, syukran ya. Eh, Limadza yulahidhu bi basarihi ilal waqifina. Kenapa ya ilal waqifina ala qimatil jabal wa yara nafsahu aqalla min an yasila ilal qimmah kama wasalu al aqal an yas'adal jabala kama sa'adu. Mengapa dia memandang ya dengan penglihatan dia itu terhadap orang-orang yang waqif? Apa arti waqif? Diam, Yang berdiam diri. nah, yang jadi ya Diam, terdiam. waqif ini artinya orang yang berdiri. Ya, jadi jadi waqafa yaqifu itu Bukan. tidak selamanya diartikan Berdiri. sebagai orang yang berhenti. Ya, kan kita sering mengartikan waqafa itu berhenti ya. Berhenti kan seolah dia jalan dulu tuh. Ya, tapi waqafa ini ada istilahnya wukuf ya, wukuf di Arafah. Ya. Wukuf di Arafah itu artinya ya berdiri di Arafah ya. Mengapa dia melihat dengan pandangannya kepada orang-orang yang berdiri di puncak gunung kesuksesan maksudnya? Ya, kenapa dia hanya melihat orang-orang yang dengan pandangannya tadi kepada orang-orang yang berdiri di puncak gunung? Ya, sementara wa yara nafsahu aqalla min an yasila dan dia pandang dirinya itu aqalla ya aqalla itu artinya sangat sedikit kemampuannya untuk sampai ke puncak sebagaimana mereka sampai ya, artinya ya orang-orang bisa sampai tapi aduh saya nggak usah lah, aduh Ustaz saya nggak bisa lah, aduh janganlah gitu kan. Nah jadi au alal aqal ya anias adal jabal kama sa'adu atau setidaknya untuk mendaki gunung sebagaimana mereka mendaki. Jadi dia merasa diri dia tidak mampu untuk berusaha. Ya, dia hanya melihat oh itu teman saya tuh, ya. Oh, itu teman sekelas saya dulu tuh, sama-sama di Al-Azhar. Wah, sekarang udah jadi orang besar gitu kan. Nah, sementara saya ini masih gini-gini aja, ya. Kenapa saya tidak bisa sampai dengan apa namanya ke puncak sukses seperti dia, sementara dia sukses, sementara saya malah rendah diri, gitu ya. Taib, satu lagi, syair singkat. Siapa yang mau coba? Ayo. Dari 28 orang, siapa yang mau? Ayo, coba. Izin anak coba baca Ustaz. Oke. Agung, dari mana Agung? Dari Tanah Datar, Ustaz. Tanah Datar. Wah, Tanah Datar ya. Silakan, Tanah Datar. Wa may yatahayyabu su'udal jabali. Wa may yatahayyab su'udal jabali. Ya'ish abadad dahri bainal hufri. Ya, oke. Terjem. Silakan diartikan Agung. Hah? Mana Agung suaranya? Ayo. Kayaknya hilang sinyalnya nih. Oke. Coba yang lain siapa yang bisa mengartikan? Coba kalau nggak ada yang mau kita panggil nih ya. Kita panggil dari
Ini ada Kais, Lombok. Nah, Raja Ampat, ada Kais? Ayo, Kais Ainu. Maaf, Ustaz. Tadi jaringannya hilang, Ustaz. Oh, oh ya udah. Bisa lagi aku artikan? Ini boleh, Ustaz? Ya, silakan. Wa may yatahayyab, barang siapa yang takut, su'udal jabali, akan mendaki gunung, Ya. ya'ish abadat dahri bainal hufri, maka dia akan hidup selamanya di dalam lubang, Iya. di dalam kekosongan. Oke, ya, tamam. Syukran. Waman yatahayyab su'udal jibal. Ya, siapa yang merasa takut? Ya, siapa yang merasa takut untuk mendaki gunung? Ya, ya'ish abadad dahri bainal hafri. Ya, dia akan selalu hidup selama-lamanya di dalam lubang kegelapan lah, kira seperti itu ya. Nah, jadi di sini ada waman yatahayyab ya. Ada tahu nih fungsi man di sini sebagai man apa dia? Man itu kan banyak. Ada man mausul, ada man jazam, ada man istifham. Nah, man apa dia nih? Manjazam. Ya, betul ya. Jadi dia man ada tu jazmin yang tajzimu fi'la ini ya. Makanya di sini kita baca ya tahayyab ya dan di sini ya'ish ya. Nah, sama-sama majzum ya. Ya. Wa main yatahayyab su'udal jibal ya'ish abadad dahri bainal hufri. Siapa yang takut mendaki gunung ya, siapa yang takut apa namanya? Untuk mendaki menuju kesuksesan ya dia akan selalu hidup dalam kegagalan ya, kira diartikan seperti itu. Kegagalan. Baik, selesai kita untuk menerjemahkannya ya. Jangan lupa ini Ustaz tidak akan ini ya memaksakan ya untuk bikin tugas enggak ya, tapi siapa yang merasa ingin mendapatkan hasil maksimal boleh jadi diterjemahkan lagi dari awal ya, dari sini nah sampai ke sini ya. Nah, nanti silakan dikirimkan ke grup ya, sehingga apa namanya, jangan khawatir ya, oh nanti dilihat orang ntar ini ntar itu, enggak ya, enggak usah khawatir ya, karena tujuannya di sini bukan ngambil nilai ya. Tujuan kita di sini bagaimana antum ketika sudah kita terjemahkan tadi, jadi diolah lagi pikirannya agar mampu hingga memiliki ya kemampuan untuk menerjemahkan yang baik. Karena saya dulu sebagai cerita sedikit ya, dulu pas masih masa kuliah di Al-Azhar dulu di Kairo, waktu itu saya suka menerjemahkan ya, suka menerjemahkan, bahkan waktu itu ada sebuah video yang durasinya cukup panjang, 1 jam lebih gitu ya. Nah, waktu itu saya terjemahkan itu bisa menerjemahkannya itu lama banget ya, bisa 3 hari 3 malam waktu itu menerjemahkannya. Jadi jangan dianggap menerjemahkannya hal yang simpel, sederhana. Saat kan saya sudah bisa baca, ya saya bisa aja membaca terjemahannya ini, gitu kan? Limada yulahidu bibasari lil waqifi, saya bisa baca. Kenapa saya harus tulis lagi? Ya. Jadi kalau antum sudah terbiasa menulis hal-hal kecil, ya anggap aja ini hal-hal yang kecil, hal yang sederhana, gitu ya, kalau memang dianggap mudah, nah nanti akan gampang menulis hal-hal lebih besar. Karena sekalian ya, ini kita sampaikan bahwa salah satu kekurangan mahasiswa kuliah di Al-Azhar terutama itu adalah ketidakmampuan atau kurang cakap ya, kurang memiliki skill untuk menulis. Nah, makanya dari sekarang biasakan untuk menulis meskipun hal-hal yang mungkin ya sepele gitu ya. Tapi harusnya ini sih lumayan cukup menantang ya. Baik, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Oke, ada pertanyaan silakan. Yang wa'adamu
isti'dadihi itu wa adama itu masdar Ustaz atau yang ini tadi wa adama isti'dadihi itu masdar. Kata adamnya ini. Ya. Nah, coba kita cek di kamus ya biar lebih pasti ya. Nah, ada nggak adama ya'dumu? Ada nih. Ya, ada adima, ada aduma, ada adima. Ya, jadi ada adima ya'damu. Artinya faqadahu. Nah, itu tuh. Ya, jadi adama itu ya dia berarti menjadi masdar ya. Adamun tuh nafyi syai'i. Kharajal insana minal wujudi ilal adam. Nah, ya, itu dia masdar ya. Oke. Oke. Baik Ustaz. Jazakumullah khairan. Wah, jazakumullah khair. Baik. Kita bahas satu buah soal aja ya. Mungkin kita bahas soal yang nah, ini aja lah. Ya, ini ada banyak nanti tapi nggak apa. Ya, untuk soal-soal yang lain nanti silakan dilihat di Instagram ya untuk pembahasannya. Ada yang mau mencoba membaca sekaligus menjawab ini? Mana Ustaz? Oke, Pandu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddid alamat ar-rafi fil kalimataini ar-rajulani yusafirani. Ya. Yakni alamat ar-rafi al-alif wan nun Ustaz. Nah, jadi ar-rajulani yusafirani ya. Jadi ini hati-hati ya. Ar-rajulani ini dia sebentar. Nah, ya ar-rajulani ini musanna. Ya, yusafirani ini juga musanna. Cuman bedanya ar-rajulani ini musanna pada isim, ya yusafirani ini musanna pada fiil. Ya, sehingga tanda rofa ya itu beda, tanda rofanya beda. Ya, ar-rajulani dia musanna pada isim, maka tanda rofanya adalah alif. Ya. Nah, sementara yusafirani ini dia masuk kategori al-af'alul khamsah, dan af'alul khamsah ini tanda rofanya adalah nun. Oke, ya. Jadi jawaban yang benar adalah al-alifu wan nun. Ya. Baik. Oke, baik ya. Itu dulu barangkali pembahasan kita untuk hari ini, untuk malam ini ya. Semoga bermanfaat ya. Mungkin kita tidak ya semoga tidak tidak mubazir ya. Apa yang kita adakan ini tidak mubazir, apa yang adakan ini bisa bermanfaat untuk semua. Ya semoga bisa memberikan kemudahan bagi antum nanti untuk untuk belajar ya, untuk lulus kuliah ke Timur Tengah. Baik, itu aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah mengikuti kelas ini. Insyaallah kita ketemu lagi nanti di hari Jumat depan malam. Insyaallah kita sudahi sampai di sini dan kita tutup membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.